Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Krisnandi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan karya ilmiah dengan judul Peran Literasi dan Numerasi dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. Literasi dan numerasi merupakan dua keterampilan dasar yang sangat penting dalam pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Pentingnya literasi dan numerasi untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan pemahaman informasi. Selanjutnya untuk menghitung, memahami angka, dan pemecahan masalah. Literasi itu apa? Literasi dan numerasi. Literasi adalah membaca dan menulis, sedangkan numerasi adalah menghitung dan penggunaan angka. Literasi dan numerasi memiliki peranan yang sangat krusial dan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Literasi yang mencakup kemampuan membaca dan menulis memungkinkan siswa untuk memahami informasi, berkomunikasi secara efektif, dan mengembangkan pemikiran yang kritis. Hubungan literasi dan numerasi. Adanya keterikatan antara literasi dan numerasi. Literasi, seperti kita ketahui, adalah membaca dan menulis. Numerasi kaitannya dengan angka. Jadi hubungan literasi dan numerasi ini akan sangat berkaitan. Jadi kalau kita sudah membaca, mengerjakan contohnya suatu soal, itu dibaca dulu, lalu untuk angka-angkanya dihitung. Salah satu contohnya. Selanjutnya, dampak kombinasi keduanya terhadap pembelajaran. Dampaknya itu sangat membantu dalam siswa, khususnya sekolah dasar itu, ketika ada pembahasan atau contoh masalah yang diselesaikan dengan cara literasi dan numerasi. Salah satunya seperti contoh yang tadi, dalam menyelesaikan masalah atau mengerjakan suatu soal, siswa harus membaca terlebih dahulu, memahami dulu dari pertanyaan soal tersebut. Dan pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan tersebut bisa berupa tulisan, huruf, dan juga angka. Contohnya ada hitung-hitungan dalam pertanyaan tersebut. Jadi hubungan literasi dan numerasi ini sangat berkaitan. Selanjutnya yang kedua, strategi meningkatkan literasi dan numerasi. Strateginya adalah metode pembelajaran yang efektif. Jadi dari segi waktu, terus juga dari segi latihan atau soalnya yang diberikan harus intens, sehingga hasilnya nanti akan efektif dan memberikan pemahaman ke siswa secara baik. Yang kedua, penggunaan buku dan bahan bacaan yang menarik. Penggunaan buku dan bacaan yang menarik ini harus buku tersebut tidak membuat bosan atau jenuh siswa, sehingga tertarik untuk membaca. Jadi misalnya dalam bacaan tersebut selain tulisan diberikan berupa daftar gambarnya juga yang menunjukkan informasi judul bacaan tersebut. Yang ketiga adalah aktivasi matematika yang menyenangkan. Aktivasi matematika yang menyenangkan ini cara-cara perhitungan yang menggunakan pola-pola yang menarik. Misalnya untuk menghitung, kita tidak terpaku kepada angka tetapi melainkan pada suatu
dihitung oleh siswa sehingga secara visual barang itu ada dan dihitung jumlahnya. Yang selanjutnya penggunaan alat bantu untuk pembelajaran. Jadi untuk membantu dari meningkatnya literasi dan numerasi ini dalam sekolah harus didukung oleh fasilitas alat bantu untuk pembelajaran yang memadai, sehingga minat untuk membaca dari siswa itu terbuka peluang lebih besar. Kerja sekolah yang berhasil meningkatkan literasi dan numerasi. Ini salah satu contoh sekolah SDN 01 Ciptasari yang lokasinya di Ciptasari, Jawa Barat. Tahun peningkatannya 2020 sampai 2022. Peningkatannya itu adalah skor ujian, program pembelajaran, keterlibatan orang tua dan masyarakat, survei kepuasan siswa dan orang tua. Jadi peningkatan skor ujian misalnya tingkat dari membacanya terus menghitungnya mengalami kenaikan. Dilihat dari mana? Dilihat dari hasil ujiannya. Jadi dihitung rata-rata dari siswa yang mengikuti ujian untuk literasinya, membacanya, menulisnya itu apakah nilainya mengalami peningkatan, dan juga numerasinya, pembelajaran hitung-hitungannya mengalami peningkatan. Yang selanjutnya program pembelajaran tadi ya, cara dari guru atau sekolah di sana, pembelajaran yang efektif. Jadi selain penjelasan juga diberikan latihan-latihan kepada siswa agar dapat menginterpretasikan apa yang sudah dipahami. Selanjutnya keterlibatan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua ini memiliki peranan yang sangat penting. Selain siswa itu belajar di sekolah, siswa juga orang tua juga mempunyai peranan di rumah untuk melanjutkan tugas atau pengajaran di sekolah, sehingga siswa ini dapat lebih efektif dalam pemahamannya. Survei kepuasan siswa dan orang tua, kita berikan kuesioner biasanya ini diberikan kepada siswa untuk mengetahui apakah metode pembelajaran di sekolah ini sudah efektif atau belum. Terus juga dapat memberikan saran dan usulan kepada sekolah, sehingga adanya feedback antara siswa atau orang tua kepada sekolah, sehingga apa yang diinginkan dari siswa, orang tua kepada sekolah dapat tercapai. Yang ketiga, inovasi pembelajaran. Jadi inovasi pembelajaran, guru-guru yang sudah ada dengan kompetensinya masing-masing di bidang mata pelajaran diberikan atau diikutsertakan dalam pelatihan guru, sehingga dapat update dengan apa sistem pelajaran kurikulum yang ada saat ini. Selanjutnya dilakukan data dan evaluasi. Jadi setiap mungkin triwulan atau satu semester dalam pembelajaran di sekolah itu diberikan evaluasi. Selain rapot ya, kalau rapot kan lebih ke penilaian akademis. Tapi kalau data dan evaluasi ini mungkin dilihat dari tugas-tugas atau latihan-latihan yang diberikan setelah pengajaran kepada siswa, ini dapat dievaluasi, di mana menentukan siswa tersebut sudah memahami
atas pelajaran tersebut atau belum. Nanti dicari solusi yang terbaiknya. Untuk kesimpulan, poin penting dari pembahasan literasi dan numerasi ini adalah banyak ya poin pentingnya. Jadi pengaruh terhadap prestasi akademik, literasi dan numerasi ini sangat berpengaruh karena hal paling utama membaca, menulis dan menghitung itu dan sebagai dasar siswa untuk mengetahui, memahami informasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka. Literasi dan numerisasi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Investasi dalam pengembangan kedua keterampilan ini tidak hanya berdampak positif pada prestasi akademik siswa, tetapi juga untuk menghadapi di masa depan. Untuk itu, pihak terkait perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar seperti sekolah yang mendukung dan memberdayakan siswa dalam penguasaan literasi dan numerisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum.